Hai sahabat agronomis, welcome back to podcast Himagro. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hana Dan saya Faras. Kami di sini sebagai host dalam podcast kali ini. Sekarang kami sedang bersama salah satu dosen agronomi dan hortikultura, yaitu Bapak Dr. Insinyur Darwin Habibsaran Pangaribuan MSc. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya dan hadir dalam podcast kali ini. mungkin sahabat agronomis ini ada yang belum kenal nih Pak dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu. Oh, begitu ya. Baik. Halo, salam agronomi. Saya Darwin Pangaribuan, dosen di jurusan agronomi hortikultura. Saya mengajar mata kuliah pertanian organik. Oh iya. Pak, untuk tema kali ini kan berhubungan dengan pertanian organik ya Pak ya? Oh iya. Ya, jadi menurut Bapak sendiri untuk pertama-tama apa sih Pak agronomi dan hortikultura itu? Oke. Jadi dimulai dari yang umum ya. Apakah itu agronomi dan hortikultura? Jurusan kita agronomi hortikultura adalah jurusan yang mendalami bidang ilmu agronomi. Agronomi ini berarti mencakup tanaman pangan dan tanaman perkebunan, dan bidang ilmu hortikultura yang mencakup tanaman buah, sayuran, dan tanaman hias, serta arsitektur lanskap. Nah, semua budidaya tanaman itu bisa dibudidayakan secara organik atau alamiah, bisa juga dibudidayakan secara non-organik, gitu. Kalau menurut Bapak nih, terkait pertanian di Indonesia itu gimana sih Pak? Nah, di Indonesia ini secara umum ya, karena Indonesia adalah negara agro-maritim, yang berarti agro itu negara pertanian dan maritim adalah negara kepulauan. Nah, sebagai negara agro-maritim, maka Indonesia harus fokus kepada pertanian. Nah, bisa dikatakan bahwa pertanian di Indonesia ini menuju pertanian modern. Kita belum semaju pertanian di negara-negara maju seperti di Eropa atau di Amerika. Jadi secara umum kalau Bapak bisa kasih pendapat, kita menuju pertanian lebih baik, lebih maju, dan jika kita berhasil meningkatkan level teknologi kita. Nah, level teknologi kita pada sekarang ini bisa dikatakan level menengah, belum sampai menuju level yang lebih maju, lebih tinggi begitu. Oke, kalau tadi kan pertanian yang untuk lebih maju gitu ya Pak, Yeah. berhubungan dengan pertanian organik. Kalau pertanian organik sendiri kan mungkin sahabat agronomis nih belum banyak yang tahu gitu Pak. Apa sih pertanian organik itu sendiri gitu? Oke, jadi per definisi pertanian organik itu bahasa Inggrisnya adalah organic farming. Jadi per definisi berarti ada kata kunci organik. Nah, organik itu sendiri artinya adalah alami. Lawan kata dari organik adalah anorganik atau inorganik, atau tidak alami, tidak organik. Jadi pertanian organik adalah pertanian yang memanfaatkan bahan-bahan yang bersifat alami atau organik. Nah, bahan apakah saja itu yang bersifat alami atau organik? Adalah bahan-bahan yang ada di sekitar lahan petani itu sendiri. Nah, material organik yang ada di sekitar petani itu diantaranya adalah tanaman, limbah tanaman, atau juga ternak dan limbah ternak. Jadi material-material yang ada di sekitar lahan tersebut itulah yang akan bisa kita olah sedemikian menjadi bahan atau input masukan bagi pertanian organik. Ya, atau pendek kata pertanian organik adalah pertanian yang memanfaatkan bahan-bahan alamiah. Gitu ya Pak ya? Ya. Jadi kalau menurut Bapak nih, apakah pertanian organik itu sangat berperan penting Pak dalam meningkatkan produksi suatu tanaman? Oke, ini pertanyaan luas ya. Pertanian organik pada hakikatnya adalah pertanian dengan sasaran segmen tertentu, begitu ya. Jadi yang memanfaatkan produk organik itu adalah hanya segmen masyarakat tertentu, gitu. Jadi pertanian organik itu adalah salah satu dari teknik budidaya pertanian secara umum. Jadi kan teknik budidaya pertanian bisa dalam skala industri, bisa juga dalam skala organik. Nah, jadi tentu konsumen pertanian organik terbatas.
Karena yang memanfaatkan produk organik adalah yang mengerti apa manfaat dan khasiat dari produk organik tersebut. Begitu. Oke Pak, karena pertanian organik itu kan luas ya Pak ya. Iya. Mungkin saran dari Bapak, apakah penggunaan bahan organik ini dapat menggantikan peran penggunaan bahan kimia dalam produktivitas suatu tanaman atau enggak, atau gimana Pak? Ya, ini kritikal sekali, harus dipahami oleh sahabat agronomi ya. Jadi pertanian organik itu bukanlah pertanian atau bentuk pertanian yang memberikan solusi terhadap permasalahan pertanian ataupun pangan di Indonesia saat ini. Tidak memberi solusi. Karena seperti saya jelaskan di awal bahwa ada dua bentuk pertanian, pertanian industri dan pertanian organik. Nah, pertanian industri itu misalkan diterapkan pada perkebunan skala luas. Nah, dalam perkebunan skala luas atau pertanian industri itu, mereka masih dan terus memakai bahan-bahan kimia, bahan input kimia seperti penggunaan pupuk, urea, SP36, KCL, dan bahkan sampai ke pestisida, fungisida dalam skala masif ya. Itu bisa dipahami dalam skala industri, luasan lahannya sangat luas dan mereka membutuhkan masukan yang bisa diperoleh dengan cepat dan efisien. Nah, jadi pertanian industri masih memakai bahan-bahan masukan kimia seperti itu. Nah, pertanian organik seperti saya jelaskan di awal, dia bukanlah pertanian solusi memberikan pemecahan masalah terhadap kebutuhan swasembada pangan, tapi lebih kepada memenuhi kebutuhan segmen masyarakat tertentu, begitu ya. Nah, jadi bagaimana, apakah bisa pertanian organik ini memecahkan masalah swasembada pangan di Indonesia? Nah, jawabannya tidak. Jawabannya tidak, ya. Kalau kita memahami bahwa nanti swasembada pangan bisa dipenuhi hanya saja dari pertanian organik, nah itu akan menciptakan masalah yang baru. Jadi pada prakteknya sekarang pertanian industrial, yaitu pertanian yang memanfaatkan bahan-bahan kimia itu masih diterapkan pada skala industri, dan banyak juga petani yang masih memakai bahan-bahan kimia. Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi, produk-produk organik itu memang hanya untuk memenuhi kebutuhan segmen tertentu. Nah, begitu. Wah, penjelasannya sangat-sangat luas banget ya Pak. Iya, sangat luas karena masih pendahuluan supaya sahabat agronomi paham dulu. Iya. Oh ya Pak, ada nih beberapa sahabat agronomi yang kepo sama pertanian organik gitu Pak. Dan mereka juga ada yang nitip beberapa pertanyaan. Nah, yang pertanyaan pertama ini, apakah pertanian organik sudah diterapkan di masyarakat atau belum? Ya, kalau lihat peta pertanian organik di dunia dan juga peta pertanian organik di Indonesia, ya masih besar sekali peluang untuk pemanfaatan lahan-lahan untuk dikonversi menjadi pertanian organik. Dan kata lain bahwa masyarakat sekarang ini ya masih belum banyak memakai sistem pertanian organik, masih belum banyak. Kenapa belum banyak? Kembali kepada pembahasan di awal tadi, karena segmen masyarakat yang memakan produk organik juga belum intensif, gitu, belum banyak, begitu ya. Nah, sekarang yang diarahkan oleh pemerintah adalah petani menerapkan sistem pertanian organik untuk menghasilkan produk organik untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Nah, itu yang menjadi challenge yang tantangan masyarakat petani sekarang ini. Itu lebih menarik, bagaimana memenuhi kebutuhan pertanian organik dalam skala ekspor. Karena kebutuhan produk-produk organik di dunia ini sangat tinggi sekali. Sampai sekarang belum bisa atau belum cukup dipenuhi dari produsen pertanian organik yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, ada yang nanya, apakah dengan full menggunakan organik itu kita bisa memberikan hasil yang maksimal nih Pak? Nah, jadi produksi tanaman bisa maksimal apabila diberikan input yang juga maksimal. Nah, itu prinsip dasarnya dulu ya. Nah, sementara sistem pertanian organik lebih menekankan kepada input pertanian yang minimal. Kenapa disebut minimal? Karena bahan-bahannya diambil secara alamiah dari sekitar limbah tanaman atau limbah ternak. Nah, itu kan jadi input minimal, low input agriculture.
Nah, kembali kepada pertanyaan, kalau begitu apakah pertanian organik bisa memberikan hasil yang maksimal? Jelas itu tergantung dari apa input organik yang diberikan kepada tanaman. Baik, saya berikan contoh. Misalkan tahun pertama petani berusaha organik, ini tahun pertama. Artinya dia dahulu adalah petani tradisional yang masih menggunakan bahan kimia. Kemudian dia merubah diri, mengonversi lahannya menjadi lahan organik. Nah, di tahun pertama bisa dipastikan bahwa produksinya tidak maksimal. Tidak akan maksimal. Kenapa? Karena semula dia menggunakan bahan-bahan kimia yang intensif. Jadi memberikan masukan kimia pupuk yang maksimal, ya, menggunakan obat-obatan pestisida, fungisida juga yang intensif, ya. Bahkan bisa cenderung meracuni lingkungan. Nah, ketika dia mengonversi, merubah diri lahannya menjadi lahan organik, maka tahun pertama bisa dipastikan hasilnya menurun karena dia tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia, gitu. Nah, tahun pertama dia menggunakan bahan organik alamiah, dia buat sendiri ramuan dari limbah tanaman atau limbah ternak. Nah, tahun kedua dia masih juga memberikan bahan alami organik. Apakah hasilnya maksimal? Juga belum, karena tanah itu masih fase adaptasi. Ketika dia biasa diberi input kimia yang intensif, kemudian merubah diri menjadi tanah yang alamiah, artinya mengembalikan kesuburan tanah secara alamiah, regeneratif soil, ya, tanahnya dikembalikan lagi kesuburannya secara alamiah, akan butuh waktu. Nah, jadi sampai 2 tahun pertama hasilnya belum maksimal. Tahun ketiga saya pikir juga masih belum maksimal. Nah, menurut teori jurnal pernah saya baca, mungkin tahun keempat kelima tanaman sudah mengalami regenerasi, sudah pulih kembali, yang semula dijejali dengan banyak bahan-bahan kimia, tetapi sekarang sudah secara alami. Nah, tanaman akan melakukan regenerasi atau pemulihan kembali, sehingga diarahkan secara teoritis tahun keempat, tahun kelima dia akan kembali pulih normal, sehingga tanaman organik yang ditanam pada tahun keempat atau kelima, hipotesisnya akan produksinya menyamai dari pertanian kimia, begitu. Oke. Wah. Lalu Pak, ada lagi nih Pak yang nanya Pak, kenapa kita harus menerapkan pertanian organik selain bagi permasalahan untuk lingkungan? Ya, jadi kenapa kita perlu menerapkan pertanian organik? Pertama, segmen masyarakat terus meningkat. Di antaranya kita sendiri, sahabat agronomi pasti ingin makanan yang lebih sehat. Makanan lebih sehat berarti adalah makanan yang bebas dari residu kimia. Makanan sehat berarti makanan yang kaya akan nutrisi. Makanan sehat berarti itu juga harganya harus terjangkau. Jadi segmen masyarakat kelas menengah ke atas yang membutuhkan produk-produk berkualitas seperti itu terus meningkat. Kenapa terus meningkat? Karena secara demografi penduduk semakin bertambah. Kenapa meningkat? Oleh karena kesejahteraan manusia juga semakin bertambah. Manusia semakin punya banyak cukup uang untuk memberi bahan-bahan yang berkualitas, termasuk memberikan atau membeli makanan yang berkualitas untuk kesehatan tubuhnya. Nah, jadi itu alasan pertama kenapa kita perlu memikirkan secara serius pertanian organik ini. Kedua, tadi sudah dijelaskan di awal, kebutuhan impor produk organik atau kebutuhan bahan organik yang bisa diekspor ke negara-negara tetangga itu terus meningkat. Negara-negara maju, negara tetangga Asia itu sangat membutuhkan produk-produk organik dari kita. Ya, produk-produk yang sudah khususnya disertifikasi organik, ini kata kunci juga nih. Jadi sebuah produk bisa disebutkan produk organik kalau sudah ada sertifikasi organic certified. Nah, jadi kalau kita hendak mengekspor produk organik ke luar negeri harus ada certified organik dulu. Jadi dari dua kebutuhan itu, ya, dua penjelasan itu kenapa perlu masyarakat atau petani merubah menjadi petani organik, karena dua itu. Diulang, yaitu kebutuhannya semakin bertambah, dan kedua kebutuhan ekspor yang juga terus bertumbuh, begitu. Iya Pak, ada yang bertanya juga nih Pak, apakah pertanian organik ini lebih efektif dibandingkan pertanian anorganik? Karena kan kita tahu kalau pertanian organik itu perlu waktu juga ya Pak. Sedangkan yang non-organik ini dia bisa menyebabkan pencemaran lingkungan yang berkepanjangan gitu Pak. Kalau dari Bapak gimana? Ya, gini, tidak bisa kita bandingkan pertanian organik lebih efektif daripada pertanian industrial, ya, atau pertanian non-organik, atau sebaliknya pertanian non-organik itu lebih efektif dari pertanian organik. Karena kalau kita mengatakan sesuatu lebih baik daripada yang lain, tentu kita harus ada pembandingnya, ya, harus ada standarnya. Nah, tapi bisa saya jelaskan secara singkat begini. Pertanian organik itu mengisi segmen yang tidak bisa diisi oleh pertanian industri. Nah, begitu. Jadi masing-masing memang punya karakter.
Pertanian organik mempunyai karakter menghasilkan produk organik yang berkualitas. Pertanian industrial atau non organik juga menghasilkan produk yang berkualitas juga, hanya produknya tidak organik. Nah, itu pembedanya. Jadi pembedanya adalah begini, supaya lebih mudah dipahami, bahwa pertanian organik itu bisa disebut organik, ya, produk organik bisa disebut organik kalau ada certified, ada sertifikasinya. Nah, sementara produk-produk yang non organik itu tidak ada sertifikasinya, tidak ada label atau sertifikat organiknya, gitu. Nah, ini menarik tentang sertifikasi organik supaya sahabat agronomi lebih paham ya. Kalau kita membeli misalkan beras ladu yang sering kita membeli setiap hari ya. Kalau kita membeli beras di pasar atau di supermarket besar, ya bungkusnya itu tidak ada tulisan beras organik. Nah, tapi ketika ada tulisan beras organik dan di situ ada logo organik, ya kalau logo organik Indonesia dicirikan dengan warna hijau itu ya. Organik Indonesia. Kalau ada logonya maka beras itu sudah bisa dipastikan sebagai beras organik. Nah, dari harganya saja sudah sangat jauh berbeda. Beras non organik yang tanpa logo itu 1 kilo ya kalau Bapak tidak salah sekitar 12.000 13.000 ya. Tapi kalau beras organik yang ada logonya, contohnya beras merah organik, beras hitam organik ada logonya, itu 1 kilo bisa dihargai 2 kali lipat, bisa sampai 25.000 per kilo. Mungkin Bapak salah soal harga ini ya, nanti bisa dicek aja di pasar ya. Tapi yang ingin Bapak katakan, harga sebuah produk yang ada logo organik itu lebih mahal ketimbang harga yang non logo organik. Nah, ini membuktikan bahwa memang barang yang lebih mahal hanya segmen tertentu bukan yang menarik untuk membelinya. Begitu. Baik, Pak. Jawabannya menarik sekali ya terkait pertanian organik ini, Pak. Jadi gitu teman-teman agronomis, mungkin udah terjawab ya pertanyaan kalian. Iya, mungkin sekian podcast dari kami untuk hari ini terkait pertanian organik, dan juga terima kasih untuk Bapak Darwin yang udah menjelaskan tentang materi pertanian organik yang sangat-sangat luas. Mungkin kita beberapa udah tahu kan kalau Bapak juga punya YouTube channel gitu. Mungkin bisa dikasih tahu nih Pak, apa sih nama YouTube channel Bapak? Oh iya, ya sahabat agronomi, kewajiban dosen itu kalian diseminasi hasil pemikiran. Nah, salah satu bentuk diseminasi hasil pemikiran Bapak itu Bapak tayangkan di kanal YouTube Bapak yang berjudul Darwin Kamburu. Nah, nanti bisa dicek aja ya, Darwin Kamburu. Nah, di situ ada materi kuliah Bapak, materi praktikum, kemudian materi penelitian, praktik umum dan seterusnya. Nah, oke, begitu. Jangan lupa untuk di subscribe ya guys ya. Oh iya. Oke, sekian podcast dari kami. Ditunggu ya untuk konten-konten berikutnya, dan jangan lupa untuk di like, Di komen, dan juga di di subscribe. subscribe. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.